Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Natasha Nuralina Arfi Putri dari kelas 1B, Prodi D3 Administrasi Bisnis, absen 21. Di sini saya akan presentasikan hasil kerja saya, yaitu tugas statistika, contoh distribusi frekuensi. Berikut merupakan contoh tabel distribusi frekuensi mahasiswa yang menghadiri seminar. Di sini kita akan menentukan min, median, modus, kuartil, dan persentil. Baik, yang pertama kita akan menentukan min. Untuk rumusnya sendiri yaitu X bar sama dengan sigma Fi atau frekuensi dikali Xi atau nilai tengah dibagi dengan sigma Fi atau frekuensi. Baik, di sini kita akan menentukan sigma frekuensi terlebih dahulu. Sigma frekuensi didapat dari menjumlahkan seluruh frekuensi. Hasilnya yaitu 50. Untuk sigma frekuensi ketemu 50. Kemudian untuk Xi atau nilai tengah didapat dari menjumlahkan batas atas ditambah batas bawah dibagi 2. Contohnya yaitu 20 ditambah 24 adalah 44 dibagi 2. Hasilnya yaitu 22. Begitu juga untuk seterusnya, caranya sama. Nilai tengahnya ketemu seperti ini. Kemudian kita cari frekuensi dikali dengan nilai tengah, yaitu 4 dikali dengan 22, hasilnya 88. Begitu juga seterusnya, 8 dikali 27, hasilnya 216. Kemudian setelah menemukan semua frekuensi dikali nilai tengah, kita jumlahkan sehingga ketemu sigma Fi dikali Xi sama dengan 1710. Langsung kita masukkan di dalam rumusnya. Sigma Fi dikali Xi yaitu 1710 dibagi dengan sigma Fi. Sigma Fi yaitu 50. 1710 dibagi 50 hasilnya 34,2. Untuk minnya ketemu, min atau rata-ratanya ketemu yaitu 34,2. Selanjutnya kita akan mencari atau menentukan median. Untuk rumusnya sendiri, median sama dengan batas bawah sebenarnya ditambah kelas interval atau CI dikali dalam kurung setengah N dikurangi frekuensi kumulatif dibagi frekuensi median. Pertama kita akan mencari kelas mediannya terlebih dahulu. Untuk kelas mediannya yaitu rumusnya setengah N. Setengah N sama dengan setengah dikali N-nya yaitu 50. Kemudian setengah dikali 50, N sama dengan 25. Selanjutnya kita akan mencari BBS atau batas bawah sebenarnya. Terletak pada frekuensi tertinggi, yaitu 14. Jadi untuk BBS-nya terletak pada batas atasnya, yaitu 30. Kita masukkan di dalam rumus, 30 dikurangi 0,5. BBS-nya ketemu 29,5. Kemudian untuk frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif kita dapat dari menjumlahkan frekuensi sebelum kelas median, yaitu 4 ditambah 8, hasilnya 12. Untuk CI atau kelas interval, kita dapat dari jarak antara batas atas dengan batas bawah. Jaraknya yaitu kita hitung 31, 32, 33, 34. Yaitu kelas intervalnya yaitu sama dengan 5. Untuk frekuensi median, yaitu 14. Masukkan di dalam rumus. BBS-nya tadi sudah ketemu 29,5 ditambah kelas intervalnya yaitu 5 dikali setengah N. Setengah N yaitu 25 dikurangi frekuensi kumulatifnya yaitu 12 dibagi 14 untuk frekuensi mediannya. Kemudian 29,5 ditambah 5 dikalikan 13 per 14. Hasil dari 25 kurang 12 tadi 13 per 14. Kemudian kita kalikan dengan 5. 5 kali 13, 65, 14 kali 1, 14, jadi 29,5 ditambah 65 per 14. Kita ubah ke dalam desimal.
65 per 14, hasilnya itu 4,64. Benar. Kemudian 29,5 ditambah 4,64, hasil dari 65 per 14 tadi. Kita jumlahkan, hasilnya itu 34,14. Bedanya ketemu ini, 34,14. Baik, selanjutnya kita akan menentukan modus. Maaf ini typo, modus. Untuk rumusnya yaitu modus sama dengan batas bawah sebenarnya ditambah CI atau kelas interval dikali D1 per D1 plus D2. Kita cari BBS-nya terlebih dahulu. BBS-nya yaitu frekuensi tertingginya kan tadi 14. Jadi batas atasnya kita ambil yang 30. Kita masukkan ke dalam rumus, 30 kurangi 0,5 yaitu 29,5 untuk BBS-nya. Kemudian untuk CI atau kelas interval sama seperti median, yaitu 5. D1. D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan sebelumnya. Kelas modusnya adalah 14, dikurangi dengan frekuensi sebelumnya. Itu 8. Hasilnya adalah 6. Kemudian untuk D2 merupakan selisih frekuensi kelas modus dengan sesudahnya. Frekuensi kelas modus yaitu 14, dikurangi dengan frekuensi sesudahnya yaitu 12. Hasilnya sama dengan 2. Kita masukkan ke dalam rumus. Untuk BBS-nya tadi sudah ketemu 29,5, ditambah kelas intervalnya yaitu 5, dikalikan dengan D1 yaitu 6, dibagi dengan D1 plus D2 yaitu 6, ditambah 2. Langsung kita aplikasikan. Di sini ketemu 29,5 ditambah 5 dikali 6 per 8. Kemudian 29,5 ditambah dengan 30, yaitu hasil dari 5 dikalikan 6. 30 per 8 ditambah 29,5, yaitu kita ubah terlebih dahulu ke desimal, atau kita bagikan dulu ini. Jadi hasilnya 3,75 tambah dengan 29,5. Hasilnya modus adalah sama dengan 33,25. Selanjutnya kita akan menentukan kuartil. Itu letak kuartil 3 atau K3. Untuk rumusnya I dikali N per 4. I-nya yaitu 3 dan N-nya yaitu 50. Ini merupakan N. N-nya 50 dibagi 4. 3 dikali 50, 150 dibagi 4, yaitu sama dengan 37,5. Kita bulatkan menjadi 38. Kemudian letak K3 terletak pada nilai 35 sampai 39. Karena 38 letak waktu 3 tadi terletak dalam nilai. Jadi untuk rumusnya kita mencari K3. Rumusnya BBS batas bawah sebenarnya ditambah CI atau kelas interval dikali dengan dalam kurung IN per 4 dikurangi frekuensi kumulatif dibagi frekuensi kuartil. Sini BBS-nya kita dapat dari batas atas ini 35 dikurangi 0,5, hasilnya 34,5. Kita masukkan ke dalam rumus 34,5, kemudian CI-nya tetap sama yaitu 5 kelas intervalnya. IN per 4 tadi sudah kita peroleh yaitu 38, kita masukkan ke dalam rumus dikurangi frekuensi kumulatif. Berhubung tadi frekuensi kuartilnya adalah 12 di sini, maka frekuensi kumulatifnya atau sebelumnya itu 14. Kita masukkan ke dalam rumus 14 dibagi dengan frekuensi kuartil. Frekuensi kuartil merupakan 12. Kita masukkan ke dalam rumus. Kemudian kita aplikasikan atau kita jumlahkan 34,5 ditambah 5 dikali 24, kita peroleh dari 38 kurangi 14 yaitu 24 per 12, yaitu 34,5 ditambah 5 dikali 2, hasil dari 24 dibagi 12. 34,5 ditambah 10 hasilnya 44,5. Kita bulatkan menjadi 45. Itu kuartilnya, letak kuartil ketiga ketemu yaitu 45.
Artinya, 50% dari 50 mahasiswa yang menghadiri seminar maksimalnya 45. Kemudian untuk 50% dari 50 mahasiswa yang menghadiri seminar minimalnya 45. Selanjutnya kita akan menentukan persentil. Letak persentil 21. Karena di sini absen saya 21, maka di sini saya akan menentukan letak persentil ke 21 atau P21. Rumusnya N per 100. I-nya 21 dikalikan N-nya yaitu 50 bagi 100. Ketemu 21 per 2 sama dengan 10,5. Kita bulatkan menjadi 11. Kemudian kita akan menentukan letak P21. Sebelumnya kita buat tabel terlebih dahulu frekuensi kumulatif, yaitu dengan cara seperti ini. 4 untuk yang paling atas tetap sama 4. Kemudian ditambahkan dengan 4 ditambah 8, hasilnya 12. 12 ditambah 14 yaitu 26. 26 ditambah 12 yaitu 38. 38 ditambah 10 48. 48 ditambah 2 50. Di sini letak persentil 21 11 itu masuk dalam sini 12 ini letaknya. Jadi letak B21 di nilai 25 sampai 29. Untuk BBS-nya yaitu batas atasnya 25 dikurangi 0,5 yaitu 24,5. Kita masukkan ke dalam rumus persentil. Di sini kita akan mencari persentil 21, yaitu rumusnya BBS tadi sudah ketemu 24,5 ditambah JI atau kelas interval yaitu 5 dikalikan IN per 100 tadi sudah ketemu ya 11 dikurangi frekuensi kumulatif. Nah, untuk frekuensi kumulatifnya yaitu frekuensi sebelum kelas persentil, yaitu frekuensi kumulatifnya adalah 4 dibagi frekuensi persentil. Frekuensi persentilnya adalah 8. Kemudian kita jumlahkan 24,5 ditambah 5 dikali 0,875. Hasilnya ini sama dengan 4,37. Kemudian kita tambahkan dengan 24,5. Hasilnya 28,87. Kita bulatkan menjadi 29. Artinya, 21% dari 50 mahasiswa yang menghadiri seminar maksimalnya 29. Kemudian, 79% dari 50 mahasiswa yang menghadiri seminar minimalnya 29. Sekian. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kurang. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan seterusnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.